Menurut gue ini sih Breakdesio paling brengsek di 2020 sih kalau buat gue ya. Sebenarnya karena gue awalnya kecewa sama itu pernyataan CEO dari Spotify sih. Where there's a will, there's a go. Hey yo, welcome back to Hip Hop Hooray! With your boy Tuan 13 And also Yako di segmen Walk the Talk. Walk the Talk. Walk the Talk ini adalah segmen di mana kita membicarakan tentang orang-orang yang melakukan aktivasi atau merilis suatu karya yang ada campaign di belakangnya, atau orang-orang yang melakukan sesuatu yang beda mungkin. That's it, exactly. Dan di episode kali ini kita akan membahas salah satu rilisan kolaborasi antara satu produser dan satu orang rapper yang menurut gue cara rilis albumnya jauh dari biasanya. Ya. Ini menarik sih. Di episode kali ini kita akan mengundang teman-teman dari kecil. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Prime Manifest juga Wilco terkait rilisan EP terbaru mereka itu Jurnalisa. Blokade arus utama rebut jalur alternatif. Doping bar ekstrim, pacu adrenalin. Ubah mindset, implan otak Askenazi. Jelas aku mutan, kalian monyet Charles Darwin. Hey yo, that was rilisan dari Prime Manifest juga Wilco dengan Jurnalisan EP. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan orang ini. Give it up for Prime Manifest juga Wilco. Selamat datang di Hip Hop Hooray di Walk the Talk. Apa kabar teman-teman? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nih project kalian kolaborasi keberapa nih di EP ini nih? Sebelumnya kan gue lihat kalian juga sering warawiri bareng-bareng nih. Atau ini EP pertama berdua nih? Coba Prime. Ini EP pertama berdua sih bang. Woi keren. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu, boleh deh dikenalin dulu nih salah satu nih. Dari Mas Prime dulu baru ke Wilco. Dari mana? Domisilinya sekarang ada di mana? Oke. Kalau gue sendiri Prime Manifest, gue sekarang domisili ada di Purbalingga, kota kecil gitu di Jawa Tengah. Mungkin banyak yang belum pernah dengar juga sih itu kota, karena memang kotanya kecil di lereng Gunung Slamet. Mantap. Wilco. Oh, oke. Nama saya Mas Wilco, atau bisa dipanggil Don Wilco. Saya gedenya di Kalimantan. Sekarang domisili di Jogja. Sleman lebih tepatnya sih, bukan Jogja kota. Sleman. Siap. Nih gue mau nanya ke Prime dulu, kenapa lo akhirnya memilih nama Prime Manifest sebagai alter ego lo di depan gini? Apa ya? Dia bingung jawabnya. Manifestasi prima aja sih gitu. Oh jadi, keren. apa yang udah Manifestasi gue prima lakuin selama ini gitu. Siap. Itu cukup sesimpel itu sih sebenarnya. Itu cukup menjawab tuh manifestasi prima. Straightforward itu, straight to the point gitu kan. Kalau Babang Don Wilco nih, kenapa namanya Don Wilco? Wah, ini kayaknya sebuah perjalanan spiritual sebenarnya ini ada. Sampai ke tahap ini. Lu habis mendaki gunung mana men? Biasanya mendaki spiritual tuh mendaki gunung apa? Gunung Slamet kayaknya biar ketemu Prime. Enggak, jadi intinya dulu tuh waktu zaman BBM kan biasanya kalau PDKT ke cewek tuh kan pakai nama samaran tuh biasanya kalau kenalan. Tuh gue pakainya Wilco tuh. Nah, terus pada saat akhirnya teman gue ngajak rekaman kan, udah habis rekaman nih, terus dia mau ngupload di Reverb Nation apa nggak salah dulu. Ini tulisnya apa nih ya? Udah gue bilang Wilco aja sih. Nah terus nggak lama gue ini bikin SoundCloud kan, gue pas habis sebelum gue bikin SoundCloud itu ada ini, gue nonton ini apa sih Godfather tuh. Oke. Yang pertama, makanya gue tambahin namanya juga main-main kan. Gue kan awalnya gue hobi aja sih di SoundCloud itu. Gue tulis saya Don Wilco gitu. Terus belakangan gue tahu ternyata ada di Indonesia tuh ada Don Lino, Don Virgo. Ini asik juga kalau bikin trio, asik juga tuh kayaknya. Don King Kong juga ada sih. Yes. Oke. Jadi dari konsepnya gitu dari sebenarnya main-main ya. Dari BBM. Main-main. Dari ping biasanya awalnya. Siap. Dari GL. Men, gue mau nanya-nanya tentang IP-nya nih men. Ini kenapa namanya Jurnalisan?
Sebenarnya apa sih tema dan konsep dibalik EP ini sendiri menurut kalian berdua? Jadi gini bang, kan gue diajakin bikin EP sama dia kan, Desember nggak salah. Terus gue mau bikin EP gitu kan, paling EP kan kayak mini album gitu, cuma ada berapa track gitu. Nah gue waktu itu gue udah masuk ke waktu gue kuliah nih, sekarang gue masuk menulis tesis tuh. Nah harus cari jurnal dong. Nah gue ngakalin aja, ini kayaknya EP gue bikinnya aja kali ya, kayak jurnal aja kali gitu ya. Ada abstraknya, kata pengantar gitu-gitu aja sih buat jadi benang merahnya gitu. Terus pas gue eksekusi segala macam kok ribet ya, nah, gitu kan. Kok ribet gitu kan, soalnya pasti ada analisis ya kan. Gue 1, 2, 3 nya tuh gue awalnya udah isi 3 track tuh, pas dianalisis kan kayak wah ini gimana jawabnya nih. Ya udah akhirnya gue putar otak, ya udah jurnal, ya udah kayak jurnalisan aja, kayak diary aja sih gitu. Biar ya kayak gitu aja, jadi jurnal yang lisan ya, surapalan rap kayak gitu-gitu. Biar kayak jurnal Risa juga sih mungkin ya. Jurnal Risa. Ini kayak gitu juga biar kedengaran sama gitu. Simpel itu sih sebenarnya. Itu kenapa tracknya dari minggu? Itu kenapa tracknya dari Minggu sampai Sabtu tuh men ya? Nah emang, itu dia bang. Jadi kan tracknya kan awalnya kan judul lagunya tuh kayak abstrak, prolog tuh sebagai kata pengantar gitulah. Okay. Metodologi ya kayak gitu-gitulah, kayak jurnal ilmiah pada umumnya. Cuma karena ribet segala macam apa ya? Ya udah jurnal berarti gue kebayangnya harian gitu kan. Ya udah gue karena pas waktu itu tracknya tuh ada 7 kan, kayak hari kan ada 7 tuh. Ya udah gue namain aja dulu pertama Minggu sampai Sabtu gitu. Cuma nggak mungkin kan judul tracknya cuma Minggu doang gitu. Gue tambahin aja sih belakangnya. Ya apa sih Minggu tenang, mau Senin gitu. Tambahin aja sih. Yang penting rilis aja sih. Gue otaknya waktu itu mau rilis aja sebenarnya. Mas Prime, di EP ini yang terlibat ada siapa aja sih men? Kalau untuk EP ini sih semua musik gue yang produce. Oke. Terus paling cuma ada satu sih featuring sama Altar Logika di Jumat Agung itu. Yo Prime, manifest atur tempo, raut wajah sampul tempo. Ego macam bento, lahapien lo macam bento. Fix beneran tuh Jumat Agung kalau dari dia. Iya. Jadi orang luar di selain kalian berdua tuh cuma ada Altar Logika di albumnya di EP ini ya? Iya, betul. Ya. Cuma ada Altar Logika. Kenapa Altar Logika? Oh, altar itu gini. Jadi gue sebenarnya aslinya sih mau hantam sendirian semua kan bang. Terus pas gue lupa dia nelfon gue gara-gara apa gitu. Akhirnya dia nanya gue lagi ngapain. Gue bilang gue lagi bikin EP sama Prime. Dia bilang sini gue isi deh. Mau dong. Ya udah gue lempar aja materinya ke dia. Cuma gue kasih waktu itu gue kasih ini aja sih kayak benang birunya, benang merahnya aja lah kayak gitu lah. Segampang itu sih. Ya istilahnya kayak bantu gua juga lah biar nggak mikir terlalu banyak gitu. Dia jawabnya simpel banget ya, simpel. Iya, nggak mikir jurnalnya apalagi yang dipakai gitu ya gitu. Iya. Oke. Nah untuk teknisnya nih kau kan maksudnya kita ketahui nih lu berarti kan ngerjain dari mulai akhir tahun. Iya. Baru Desember ya tadi ya. Desember rilis di bulan Agustus gitu kan ya. Nah itu kan berarti kan lu ngerjain selama masa pandemi nih ya, yang mana lu berdua nggak ketemu. Itu kan pasti prosesnya lumayan rumit kok ya. Iya. Tuh kalian ngakalinnya gimana temen? Apa kirim-kiriman data kah? Belum revisi nantinya? Gimana temen? Sebenarnya kalau untuk EP ini sendiri tuh gua pertama ngelempar beat ke Wilco itu kalau nggak salah tahun 2017 apa 2018 gitu ya Will? Ya ada yang pertama itu banget ya paling itu beat pertama tuh nggak ada rencana bikin EP, terus akhirnya udahlah Desember kemarin gua kirim semua beatnya, Will kayaknya tanggung nih bikin EP aja sekalian. Nah terus berhubung lagi masa pandemi gini juga kan akhirnya kita nggak kirim-kirimannya lewat email sih, kita cuma Telegram. Ya Telegram. Oke. Jadi kita kirim data gitu. Biar nggak dilacak ya. Take. Gak juga sih, soalnya kan kita emang pakai Telegram nih berdua nih, jadi aktif di Telegram, jadi kan daripada di email ribet juga kan, mesti buka laptop gitu Will, habis itu udah langsung ke Telegram aja, itu lebih cepet juga sih menurut gua, lebih enak gitu. Jadi paling kita tukeran datanya itu lewat Telegram, terus beberapa kali revisi juga ya Will, nggak cuma dari liriknya tapi dari musiknya juga sih.
Oke. Dari Desember sampai ke akhirnya rilis ini lo pakai Telegram ya. Salah satu cara untuk berkomunikasi. Tapi kenapa at the end of the day lo memilih it has to be Prime Manifest and Wilco gitu? Kenapa nggak Prime Manifest dengan yang lain dan Wilco dengan yang lain gitu? Prime. Kenapa kayak? Gue dulu. Jadi saya lempar-lemparan gitu. Soalnya dia ngelempar beat duluan masalahnya. Terus kebetulan juga ada beberapa sih sama kawan-kawan lain. Cuma kebetulan terutama pandemi ini ya, gue kemarin jujur aja gue lagi beat ini hampir tiap hari kayak gue bikin gitu kan. Terus ini kalau nggak dilempar, ini nggak ada yang eksekusi, ini kayaknya cuma bakal jadi simpenan doang nih, menu-menuhin harddisk gitu kan. Akhirnya gue lempar-lempar aja. Nah kebetulan Wilco ini yang paling cepet nih termasuknya nih, karena udah ada yang dari tahun 2017 gitu belum kirim balik datanya gitu. Jadi kebetulan Wilco udah kirim duluan nih. Ya. Jadi it's all about ini ya, fast respond ya. Fast respon. Karena kita tadi sebelumnya di segmen-segmen sebelumnya itu juga kita ngajak ngobrol dengan salah satu produser dan dia juga mengutarakan hal yang sama sih. Dia project yang biasanya dia juga jalanin lakonin tuh akhirnya yang dengan musisi yang memberikan fast respon gitu. Dan rupanya ternyata juga teorinya tuh sama ya. Berlaku sama di manapun juga. Bukan fast response sih, maksudnya kalau tektokannya enak mungkin proyeknya juga jalannya enak gitu. Iya, betul kan menunjukkan bahwa motivasinya tuh ada di situ. Will-nya ada, effortnya ada. Ya, sama Wilco. Oh, Wilco, mame. Go by the name of Wilco. Oh, dari situ. Yo, baru enggak gue. Where there's a will, there's a co. Bisa tuh jadi outplay tuh. Oke. Men, ini jurnalisan tuh rilisnya under siapa sih, men? Devblog. Under Devblog ya? Apa karena memang kalian berdua nih adalah talent-talentnya Devblog atau bagaimana, men? Ya, pertama jelas itu. Oh, jadi emang Prime Manifest dan Wilco emang adalah artis dari Devblog dan akhirnya ini EP-nya pun dirilisnya di Devblog gitu ya? Iya. Pertama karena itu, terus kenapa nggak di Def Jam rilisnya? Waduh. Oh lo nggak pakai sepatu lo kalau lo pakai gue cekin lo. Saya kan cuma nanya. Ya. Jadi ini berat juga. Tapi berat juga kan. Tapi 2021 dia jadi artis Def Jam nih kayaknya. Saya Def Jam Uni Emirat Arab saya tapi. Soal barang suarte dong. Tapi menurut gue udah dengar juga EP-nya. Akhirnya gue merekomendasikan ke teman-teman Hipopore. Menurut gue ini sih Breakdesio paling brengsek di 2020 sih kalau buat gue ya. Entah kenapa beat manis dari Prime tapi diisinya dengan bragging yang super sombong tapi diksinya rumit dari Wilco. Jadi kayak menurut gue kayak satu hal yang nyebrang cuma kok jalannya enak. Itu menurut gue yang bikin unik album ini gitu. Maksudnya Prime tuh musiknya menurut gue, musik lu tuh apa ya men ya, buat gue tuh cantik pak, soulful gitu kalau buat gue. Sedangkan Wilco kan pemarah banget nih, tiba-tiba dia ngeludahin beat lu tapi nggak ada ketimplangan yang bisa ada celah untuk nih nggak pantas, enggak, justru malah jadi kok nyambung ya. Iya gue dengernya malah kok malah nyambung ya diginiin. Menarik sih EP ini, menarik banget. Tapi yang mau gue tanyain kan ada dari hari Minggu sampai hari Sabtu nih. Tapi di hari Kamis sebelum hari Jumat ada satu track nyempil yang nggak pakai nama hari men. Yang kerok sumbu pendek mental korek, persetan etnologi kalian setaraf ego lonte, tak mabuk akan etnis aku cukup dengan sinte, selihai editan silaku punya banyak ide. Jadi intinya itu kan kira kata sebenarnya tuh track yang si Prime bilang yang dari 2017 lama dieksekusi tuh. Oh ini kata ini. Iya, cuma si Prime ngasih musik yang baru gitulah. Tapi lagunya ini sebelumnya udah sempat dirilis dan udah ada di Spotify juga, tapi dengan musik yang awal, gitulah. Nah, terus si Prime ngasih musiknya yang baru, gue bilang, wah kayak juga nih Prime, tapi kayaknya tambahin judulnya apa kayak akalin gitu biar kayak apa gitu, kayak semacam ada perkawinan baru di situ. Jadi kenapa gue ada kira kata di abla kayak gitu-gitu di sepertiga malam. Jadi kan biasanya kalau di sepertiga malam itu kan orang overthinking biasanya kan. Bikinnya aneh-aneh, random gitu. Iya enggak sih? Iya. Betul.
Nah di lagu itu kan gue ya memang gue di situ karena mungkin gabut apa gimana ya, gue bingung juga waktu itu dikasih beat sama dia nih, ini diapain nih beatnya. Jadi gue waktu itu nge-craftingnya tuh kayak ngebalikin kata gitu, jadi kayak laba-laba jadi abal-abal tapi dalam satu bar gitu ya, cepat aja. Jadi kayak ya palindrom dibalik gitu, jadi kayak kaca, acak. Jadi dalam satu baris tuh ada dua kata itu, biar cepat aja sebenarnya lebih berjadi, agak beda aja kan. Padahal gue berpikir tadinya filosofinya lebih rumit daripada ini loh men. Ternyata sesimpel itu. Enggak bang. Gue bukan kayak Pangalo gitu bang yang banyak itunya. Kami hidup dilindungi semesta, bila kau ingin bicara tolong dengan mulut nurani dan cinta. Syarat tuh Pangalo. Baca buku. Kalau Pangalo tuh memang mesti tafsir tuh harus memang. Iya, Pangalo insting ya kan. Ringan-ringan aja sih. Iya, gue ringan aja sih. Oke. Nah, di tengah. Menariknya sih ini kebetulan kita lagi ada di segmen Walk the Talk ya gitu. Sebenarnya segmen ini adalah didedikasikan untuk teman-teman yang mempunyai rilisan atau suatu program di balik sebuah rilisan tersebut. Nah, yang gue lihat kalian itu menariknya adalah di saat semuanya itu merilis melalui mungkin fisik atau melalui YouTube, Spotify, kalian malah melalui Bandcamp. Sebuah platform yang mungkin dulu sempat happening gitu kan gitu. Everybody knows Bandcamp, ya kan? Everybody knows that platform. Nah, tapi kalian masih tetap konsisten merilis melalui Bandcamp. What happened? What's the story behind it? Apa objektif lo? Kenapa Bandcamp yang lo pilih gitu? Prime. Dia gini dong. Prime. Gitu karena maksud gue gini. Akunnya dia masalahnya. Sebenarnya karena gue awalnya kecewa sama itu pernyataan CEO dari Spotify sih. Wah nyambung. Oke. Mungkin gini kita bikin ini karena ini nggak semua teman kan tahu ya apa tuh statementnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan agak lebih panjang. Detail. Prime, lebih detail. Sebenarnya kalau masalah itu cuma bercandaan aja sih. Tapi kalau yang CEO itu kalau nggak salah sih CEO Spotify-nya kan kayak pengennya tuh semua orang tuh musisi harus produktif, rilis. Sementara dari Spotify kan per streamnya kan kita tahu sendiri itu mereka kan ngasih bayaran ke artisnya itu kan sangat pahit ya. Sedikit banget sih kalau bisa dibilang sih. Brengsek Spotify emang nih. Terus kemudian kenapa kita pilih Bandcamp juga kan karena kalau di SoundCloud itu kan memang biasa kita di SoundCloud, cuma di SoundCloud itu ada limitnya gitu kan. Nah, Bandcamp ini ternyata kayak punya fitur harta karun gitu, jadi kita bebas upload di situ, nggak ada limitnya gitu kan. Meskipun itu akun yang nggak berbayar gitu, nggak tanpa ada annual plan gitu. Oke, nah mungkin buat ini nih makanya menariknya Walk the Talk ini kan adalah kita feature teman-teman yang punya approach berbeda kan Pi gitu. Benar. Dan banyak sekali mungkin generasi yang sekarang tuh lebih ke Spotify gitu. Lo tadi ngomong masalah feature yang dia unlimited or anything like that. Mungkin bisa dijelasin lebih banyak nggak? Apa sih feature-feature dari Bandcamp ini? Dan ya balik lagi mungkin tadi lo sempet brief ngomongin kenapa akhirnya lo memilih Bandcamp, cuman mungkin lebih dalam lagi nih kenapa Bandcamp yang akhirnya lo pilih gitu untuk lo rilis EP tersebut gitu. What's the benefit? Apa mungkin keuntungan yang lo dapat dari lo rilis di Bandcamp ini? Ya, itu yang tadi yang masalah unlimited ya, batas kita bisa upload track kita berapapun kayak gitu tanpa ada batasan kalau di SoundCloud itu kan ada kan, kalau misalnya kita mau lebih bisa upload lebih itu kita harus pakai annual plan gitu kan. Berapa dolar kayak gitu. Kalau nggak salah di Bandcamp ini nggak ada. Terus selain itu Bandcamp juga kita bisa jualan langsung, misal kita mau jual rilisan kita secara digital, Bandcamp juga bisa. Terus itu nanti bisa langsung masuk ke akun PayPal kita, misal kita pakai akun PayPal gitu kan, kita bisa langsung menerima itu. Terus juga selain itu di Bandcamp itu kita bisa jual merchandise juga. Kalau misal kita mau rilis fisik juga, kita bisa langsung di situ. Jadi worldwide gitu, kita bisa seluruh negara gitu
bisa misal beli rilisan fisik kita lewat Bandcamp langsung gitu di akun kita gitu. Tuh teman-teman yang lagi nonton mungkin pengen tahu lebih banyak mengenai Bandcamp, tadi Prime Manifest sudah sempat spill out a little bit of benefits of Bandcamp. Nah, gue mau nanya lebih dalam lagi nih. Lo tadi ngomongin PayPal, ya kan? Gitu. Nah itu banyak dari mungkin anak-anak hip hop ya, itu nggak ngerti tuh gimana sih bikin akunnya segala macam. Mungkin bilangin sama anak hip hop jangan ribet, PayPal bisa pakai GoPay sekarang. Nah, tuh. Bisa. Nah, tapi banyak yang nggak tahu, Pi. Banyak yang nggak tahu. Mungkin lo bisa. Yang nggak punya. Yang nggak punya kartu kredit juga bisa pakai Genius kan sekarang. Oke. Mungkin kalau bisa dibikin simplify aja, edukasi a little bit gitu. Gimana sih caranya lo bisa punya account PayPal gitu? Asalkan punya email, terus kita punya rekening bank di PayPal sekarang udah bisa. Beberapa bank-bank besar itu udah bisa kok, bisa langsung itu transfer langsung ke cuma memang ada taxnya gitu ya, ada pajaknya sendiri gitu. Tapi kita juga bisa cairinnya itu juga ada batasnya, misal minimal pencairan $100 atau berapa itu baru bisa. Nanti soalnya lebih kecil pencairan jelas lebih gede fee-nya gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya bikin akun PayPal gitu. Jadi intinya emang harus Google aja ya, mesti. Tapi kalau yang gue lihat dari Prime sama Wilco justru menurut gue ini spiritnya memang karena satu sisi adalah protes terhadap kebijakan bodoh digital streaming yang lain gitu. Dan menurut gue Bandcamp soalnya menyediakan akses direct untuk fanbase gitu, support musisi yang dia suka. Iya betul. Nah part ini mungkin yang platform lain gak bisa sediakan. Tapi yang mau gue tanya, ini albummu di Bandcamp harganya $66 loh men. Lu mahal loh ini men. Ini mahal banget loh album lu. Apa atas dasar apa kalian menentukan harga $66 tersebut? $66,60. Ini 666 ini nggak bener ini. Iya. Biar cocok logi aja bang. Itu biar nggak bisa di ini aja sih, nggak di download. Biar orang nggak beli. Masalahnya kalau benar. Akun Bandcamp yang tahun berapa ya? Kalau tahun 2010 ke bawah kalau nggak salah, itu dia masih bisa streaming only. Tapi kalau misalnya yang di atas itu, dia harus download gratis. Kalau nggak dijual kayak gitu. Jadi udah nggak bisa streaming only. Jadi itu cuma cara gue biar bisa di stream doang sih. Nice. Karena nggak mungkin ada yang mau beli kan album segitu $66,6. Tapi lu nggak pernah tahu men, tiba-tiba ada yang beli, gokil juga. Gak, gue pikir karena ini perpanjangan tangan dari bentuk artwork, tema. Wah harganya 666 nih. Apa gara-gara ada Don Wilco di sini gue bilang nih? Enggak bang. Oke, ngomong-ngomong tadi barusan Upi ngomongin nyentil masalah artwork. Siapa sih yang bikin artworknya men? Prime. Artwork lu yang bikin men? Wow, keren loh. Coba kita tampilin di sini nih. Nih ya artworknya nih, keren banget ya. Lo bisa lihat gitu. Wow. Kenapa lo akhirnya? Itu kolase. Boleh jelasin dikit gak sih men tentang behind the story behind the artwork? Kenapa artworknya kayak gini? Ada perempuan dan ada apa sih nih? Ada NPC tuh. Ya sih NPC ya? SP. SP. Oke. 404. Sebenarnya itu apa sih? Itu kan cuma kolase digital aja sih. Aku ngambil dari beberapa kayak lukisan-lukisan jadul gitu. Oke. Nah itu di cuma diproses secara digital aja. Kenapa itunya pilihan artworknya itu? Gue sempat share ke Wilco, ini mau yang gimana Will? Terus kayaknya ini cocok nih. Tapi nggak ada filosofinya sebenarnya, itu cuma kayak ada 2 orang gitu kan. Terus itu di situ ada mikrofon, ada pena, ada sampler juga kan gitu. Nah itu cuma ya manifestasi dari jurnalisan aja sih. Ini siapa yang Prime, siapa yang Wilco nih? ya itu orang biar multi tafsir aja bro. Itu misteri. Gue pikirnya malah begitu gue denger terus gue pelajarin artworknya, gue pikir wah ini adalah karena Wilco sudah mengklaim bahwa dia Anunnaki, berarti ini adalah Don Wilco. bisa. Oke, tapi kira-kira promo yang lo lakukan untuk EP ini apa nih men? Gitu. Adakah ada campaign tertentu yang lo lakuin di behind EP ini?
Atau di sosmed aja kah? Atau akan ada video klip kah? Atau video lirik kah abis ini? Awalnya sih kan ya namanya juga EP kan ya. Terus kayak sebelum ini rilis kan juga udah ada anagram dari Renslam sama Denska itu. Sebenarnya terus nggak lama lagi teman kami Regular Kid bikin juga album. Jadi kayak sebenarnya mau bikin kayak estafet aja sih. Estafet sama maraton sih kalau lari gitu biar panjang gitu kan rilisannya. Share-nya tuh cuma di Twitter sama Instagram aja. Nah, cuma gue nggak kaget juga kok banyak orang nggak gue kenal nih yang denger nih kan. Yang ngerespon kayak gitu. Gue nggak tahu siapa yang bantu ini juga kan. Ini gue cuma 2 itu aja sih. Itu pun juga lo tahu sendiri kan Instagram gue gembokan kan. Jadi orang-orang yang di Instagram gue yang cuma berapa 100 orang itu doang yang mungkin tahu gitu gue ngerilis kayak gitu. Cuma gue nggak tahu mungkin mereka nyebarnya kemana-mana. Tapi nantinya akan ada video lirik kah, atau akan ada video klip kah, atau akan ada perpanjangan apa nih men dari rilisan ini men? Atau merchandise mungkin? Ini sih merchandise mungkin pasti. Wah nice. Ya ada rencana merchandise sama fisik sih paling kita. Wah nice. Kapan tuh akan direncananya akan dieksekusi? Gue kasih tahu ya sebelum lu jawab ya. Lu kalau ngomong sama Yako, hati-hati. Kalau lu udah bilang ditagih lo. Gue kasih tahu nih. Yeah, I'm a woman with my word, you know. Gimana? Kalau soal rilisan memang kita kayaknya masih nanti dulu deh, karena kan kondisinya masih kayak gini kan. Masih era pandemi kayak gitu. Kadang kalau nggak salah kemarin juga beberapa tempat buat cetak CD itu kan masih belum beroperasi gitu. Betul. Kalau yang baru mereka nggak nerima kecuali memang udah kita ada di waiting list mereka proses kayak gitu. Jadi paling kita tunggu nanti sampai waktu yang memungkinkan. Karena worth it sih menurut gue. Rilisan fisik itu gue dan Upi itu termasuk salah satu orang-orang yang menunggu rilisan fisik gitu buat untuk menambah library kita kali ya. Gue diam-diam gini semua rilisan Devblog gue beli ya. Awas lo. Mantap. Dan nggak perlu kita pamerin ya. Yang penting kita punya gitu kan. Gitu. Ya. Hip hop di jiwa aja. Sampai mati bang, hati-hati bang. Gitu, jadi gue sih menunggu banget gitu rilisan kalian, rilisan fisik atau merchandise itu gitu, karena ya ini menurut gue kalian sudah membantu untuk menorehkan sebuah sejarah aja gitu dalam sebuah era, dalam sejarah gitu Indonesia, hip hop Indonesia. Ngasih gitu. Opsi baru ya kata teman-teman. Betul. And you guys are part of hip hop Indonesia, jadi ya udah gitu menurut gue. Rilisan itu, merchandise itu, semua rilisan fisik itu perlu emang dilakukan sih gitu. Pokoknya begitu ada, jangan lupa kabarin gua sama Yako karena kita pasti beli. Siap. Bang. Oke. Teman-teman, gua mau ngucapin terima kasih lagi buat waktunya nih, udah mau ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol di Favorit tentang jurnalisan. Lancar-lancar IP-nya teman-teman, mudah-mudahan yang dengerin makin banyak. Amin. Biar teman-teman tahu ada orang sombong bernama Don Wilco di luar sana. Thank you bang. Enggak, orang sombong keren jarang soalnya. Wilco lumayan keren gitu. Jadi lu sombong bebas. Ya thank you juga bang buat kemarin challenge-nya tuh, main tuh. Oh yoi men, terima kasih juga sudah ikut. Red Bull tuh oke tuh. Thank you banget Prime, thank you banget Wilco. Salam buat teman-teman Devblog. Ditunggu lagi rilisan-rilisan kalian yang gokil-gokil berikutnya. Mudah-mudahan nggak kapok kita interview di Hipopore ya. Enggak aman. Siap. Alright. Siap kalau gitu Prime, Wilco, terima kasih banyak. Thank you man. Yuk, sama-sama. Ya, was walk the talk teman-teman. Kita tadi habis ngobrol sama Don Wilco juga Prime Manifest tentang EP terbaru mereka, jurnalisan. Dan jangan lupa rekomendasinya kita. Siapa lagi teman-teman yang mau dibahas yang punya aktivasi keren? Apalagi yang maksudnya itu tadi walk the talk ini kan sebenarnya adalah segmen di mana teman-teman punya sebuah aktivasi yang berbeda. Mungkin lo punya campaign, lo punya approach baru dalam merilis sesuatu karya lo gitu kan, kayak tadi si Wilco sama Prime Manifest itu lewat Bandcamp. Karena sebenarnya biasanya kan Spotify, macam gitu, bla gitu kan. Nah ini mereka punya approach sendiri. Nah jadi lo komen aja di bawah ini, komen siapa yang menurut lo punya eksekusi, punya action, punya aktivasi yang berbeda.
akan kita hubungin orangnya untuk ngobrol-ngobrol nanti. Betul. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe di channel kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa bagikan ke teman-teman bahwa ada konten keren bernama King Factory.